Ya, shalom saudara semua, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kalau berkenan boleh maju beberapa kursi teman-teman. Ya, terima kasih kesediaannya. Kita bersyukur kepada Tuhan sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan, pujian kita. Sebab hanya Dia yang layak terima pujian. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu, Allah yang sungguh baik dan kebaikannya terus kami rasakan. Kami bersyukur Tuhan siang hari ini. Bukan suatu kebetulan kalau kami bisa hadir di tempat ini Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu. Kami rindu menaikkan syukur kami, pujian kami. Kami rindu meninggikan nama-Mu Tuhan. Melalui puji-pujian yang kami naikkan, biarlah Engkau disenangkan Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan ini. Kami tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini Tuhan. Kami tahu waktu-waktu ini adalah waktu yang berharga, kesempatan yang berharga buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau hadir di tempat ini. Kami bersyukur Engkau setia, Engkau selalu ada di segala musim kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bangga, Engkaulah Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus.
Bapa seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kebaikan-Mu tidak pernah berhenti mengalir. Kami terus merasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau tetap mengasihi kami. Walaupun kami masih berdosa. Saat kami masih berdosa, Kau percaya kepada kami. Kau percaya bahwa kami bisa berubah. Terima kasih Tuhan. Tidak ada, tidak pernah kami temui kasih seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Inilah pujian kami, syukur kami di hadapan-Mu. Semuanya hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Dia Allah yang setia. Amin. Amin. Dia Immanuel, selalu bersama kita.
setia, amin. Amin. Yang percaya Tuhan Yesus setia, berikan kemuliaan buat dia. Haleluya. Haleluya. Gunung batuku datang, kota bentengku tak akan rapuh. Jamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku tak aku rapuh. Ampuni dalamku, walau badai menerpa di dalam Kami bersyukur siang hari ini kami merasakan kasih-Mu, sukacita-Mu mengalir buat kami. Haleluya. Bekerjalah Tuhan, lawatlah setiap kami. Dalam hadirat-Mu kami tenang Tuhan. Kami rasakan damai yang dunia tak sanggup berikan. Hanya dalam-Mu Tuhan, hanya dalam-Mu Yesus.
Kami semua mengalami kesulitan, kesukaran, tapi kami punya Tuhan yang maha kuasa. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib untuk kami semua anak-anak muda. Terima kasih. Sebentar kami mau duduk diam. Kami mau pastikan kami mau punya pikiran yang terfokus akan firman Tuhan. Kami mau mempunyai telinga yang dengaran akan firman Tuhan. Firman-Mu sanggup menolong kami, mengubah kami, memberikan jalan keluar buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Firman-Mu berkuasa, Firman-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dengan sukacita kami sambut firman-Mu siang ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Firman Tuhan siang ini akan disampaikan oleh Guru Teresia Kurniawan. Beliau kepala sekolah dari sekolah Briana. Ya. Kami biasa panggil Guru Tere. Ya. Halo Guru Tere. Ya. Kita sambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh beliau. Berikan tepuk tangan, haleluya. Guru Tere. Ya, shalom. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, gitu ya. Yang kedengaran cuma di bagian depan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sudah ya di situ ya. Jadi saya berikan tema Living in His Truth and for His Glory, gitu ya. Jadi kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua yang mendengarkan dan juga terlebih kita yang mau melakukannya. Oke, mari kita berdoa sekali lagi ya. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kalau kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan di siang hari ini kalau kami boleh kembali hadir untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Kami bersyukur kalau kami boleh menaikkan puji-pujian kami bagi Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kami ya Tuhan dan biarlah kami tidak hanya mendengarkan saja, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah ada sebuah, kalau misalnya saya mau bertanya begitu ya, kalau biasanya ini saya panggil saudara-saudara atau teman-teman gitu ya, saudara-saudara gitu ya. Kalau saya biasanya di sekolah saya panggil murid-murid saya itu teman-teman gitu supaya saya teman-teman aja ya Pak ya supaya saya kelihatan tidak tua gitu loh Pak. Ya jadi oke, teman-teman biasanya kalau kita ditanya gitu ya kalau kita ditanya berkaitan dengan hidup kalau menurut teman-teman hidup itu adalah apa? Kali ini diskusi ya, sedikit diskusi lah ya gitu ya. Jadi enggak saya aja yang ngomong gitu, teman-teman boleh angkat tangan, boleh ngomong gitu ya. Kira-kira kalau kita biasanya atau sering mendengar, kalau kita berbicara tentang hidup, hidup itu apa? Hidup itu adalah apa? Ada yang mau menjawab? Hidup itu adalah anugerah. Oke, good. Ya, hidup adalah anugerah. Biasanya apa yang sering kali kita dengar atau kita katakan? Selain hidup itu anugerah, pasti gitu ya. Hidup ini anugerah. Nanti saya akan bahas tentang hidup adalah anugerah. Selain anugerah, biasanya kita sering kali mendengar apa? Hidup ini perjuangan. Hidup ini perjuangan gitu ya. Hidup ini apa lagi? Permainan. Waduh, hidup ini permainan gitu ya. Oh, tadi yang main drum mau menjawab, hidup ini adalah beban. Oke, menarik ya. Hidup ini adalah beban karena sangat berat dalam menghadapi kehidupan ini sehingga saya mengatakan bahwa hidup ini adalah beban. Kapan gitu bisa keluar gitu ya dari beban ini gitu ya. Oke ya. Nah kali ini saya mau bicara tentang hidup ini adalah anugerah Tuhan. Ya, fokus ke anugerah Tuhan. Nanti kala beban itu nanti akan ada kita bahas sedikit ya. Nah,
sudah pasti ini merupakan sebuah kalimat yang gak asing buat kita semua, bahwa hidup ini adalah anugerah. Karena kita menyadari bahwa ya kita bisa hidup sampai sekarang ini itu hanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah ketika kita bilang hidup ini adalah anugerah, apakah teman-teman senang hidup hari ini? Kecuali yang beban tadi jangan jawab dulu ya. Itu ya. Apakah teman-teman senang hidup hari ini? Amin. Amin itu tandanya amin apa? Amin senang atau amin gimana gitu? Amin senang ya? Senang. Hidup ini senang ya hari ini. Kita hidup senang ya. Betul ya? Oke. Ada yang bilang, aduh gak senang aku hidup hari ini. Kenapa? Ujian gak selesai-selesai. Belum lagi kerjaan dimarahi bos terus. Terus habis gitu teman hidup gak dapat gitu ya. Ada yang bilang hidup ini gak senang. Bentar ya. Ada yang bilang hidup ini tidak senang hari ini. Kalau yang beban tadi gimana? Menarik. Kembali lagi ya ke bebannya. Loh, beban ini ada yang baik loh ya. Gimana? Menjalaninya berat. Kenapa bisa berat? Banyak lika-liku, banyak cicilan katanya tadi ya. Bukan saya loh ya, teman. Oke, banyak lika-liku. Kenapa kita berpikir bahwa hidup ini banyak lika-likunya? Banyak godaan setan. Oke, banyak godaan setan. Nah, ini yang sulit ya. Nah, itu nanti Pak Mudi yang langsung ya. Saya serahkan pada Pak Mudi. Itu ya. Nah, sekarang coba sharingkan dengan teman-teman kanan kiri. Coba, apa yang buat kamu senang hari ini? Termasuk ketika jalan hidup berliku-liku, pasti ada senangnya lah ya. Enggak selalu kan hidup ini berliku-liku gitu ya. Apa sih yang membuat kamu senang hari ini? Boleh ngobrol sama sebelah kanan kiri, nanti fokus lagi ke tengah. Atau yang buat kamu bahagia, katakan begitu ya. Nanti saya tunjuk ya. Enak saya tunjuk gitu ya. Yang di belakang juga boleh. Sudah ada jawaban? Ada yang mau angkat tangan? Oke, selesai ya. Oke, kayaknya yang sebelah sini yang paling seru kayaknya ya. Silakan teman-teman tadi ya yang pelayan di mimbar ya, pelayan di atas. Gimana? Perwakilan jubir. Ini bukan partai politik. Silakan. Siapa yang mewakili? Oh, yang lika-liku kehidupan tadi ya. Mau pakai mic? Oh, nggak usah. Apa yang membuat senang hidup ini? Yang membuat kamu senang? Masih apa? Masih bisa nutup cicilan. Oh, masih bisa. Berarti dari lika-liku tadi bisa menutup cicilan masian gitu ya? Oke. Itu aja dari kelompok tadi? Iya, masih bisa melayani. Masih bisa melayani. Oke. Thank you. Ya, masih bisa melayani lah ya, gitu ya. Yang pekerjaan ya memang itu kadang memang di dalam pekerjaan ada banyak yang memang kita harus hadapi ya. Meskipun ada cicilan tapi kita harus hadapi. Begitu ya, teman-teman ya. Nggak bisa tidak begitu, karena itulah kehidupan ini gitu. Ada naik turun, kadang naik. Tapi saya percaya kayak tadi kita menaikkan puji-pujian juga, Tuhan memimpin, Tuhan tetap memberikan kekuatan buat setiap kita ya. Gitu. Oke, silakan dari yang belakang, boleh di situ aja yang keras suaranya ya. Yang belakang sendiri tadi kayaknya yang angkat tangan. Yang sebelah sana boleh. Silakan.
Siapa yang namanya Theo? Silakan. Ya, boleh. Banyak uang. Saat ini senang karena banyak uang. Puji Tuhan. Karena banyak uang gitu ya. Jadi itu membuat kita senang. Kalau nggak punya uang berarti nggak senang lagi dong. Bisa jadi. Berarti hidup ini ya wes gitu ya. Oke, ada lagi satu lagi. Siapa yang disebut tadi? Silakan yang disebut temanmu. Yang keras. Siapa? Mauren. Punya banyak teman. Itu ya. Ya, punya banyak teman juga termasuk salah satu yang menyenangkan karena kita makhluk sosial. Ya, jadi nggak ada kata kita ansos. Briana ketawa itu ya. Kadang ada yang bilang kalau aduh aku ini antisosial aja deh. Soalnya nggak mau berhubungan dengan orang lain karena hidup sendiri aja susah apalagi dengan orang lain gitu ya. Mengatur diri aja susah apalagi hidup dengan orang lain. Tapi bersyukurlah kalau kita punya banyak teman. Bersyukur ya buat teman-teman yang ada di sini, pemuda banyak sekali nih Pak. Jadi mengucap syukur pada Tuhan, tetap setia ya. Tetap setia. Gitu ya. Oke. Nah, jika kita dapat memilih, ini pertanyaan lagi ya kali ini ya. Kita tadi dari yang ada yang negatif tadi, ada yang positif, tapi kita tetap bersyukur kan kalau kita dilahirkan sekarang ini. Bersyukur ya. Ada yang tidak bersyukur? Ngapain aku hadir di dalam dunia ini? Semoga tidak ada ya. Saya nggak memaksakan tidak ada loh ini. Saya tidak memaksakan tidak ada, tapi semoga tidak ada yang memilih yang kedua. Nggak sama sekali, aku nggak mau dilahirkan di dalam dunia ini. Sulit soalnya. Tapi mari kita bersyukur. Kalau kita sudah dilahirkan oleh orang tua kita, ada di tengah-tengah keluarga kita sekarang, apapun kondisinya, kita bersyukur sama Tuhan. Ya, kalau kita dapat memilih, ya kita pilih yang kita bisa dilahirkan. Nah, teman-teman, kadangkala ada begitu banyak hal yang terdapat di dalam dunia ini. Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada, kayak tadi misalnya berliku-liku jalan kehidupan ini, begitu ya. Ada kalanya pertanyaan-pertanyaan itu yang membuat kita ini diperhadapkan pada kenyataan hidup yang susah, gitu ya. Untuk menjawab persoalan hidup itu kadangkala kita ini bingung harus seperti apa. Dan kadangkala kita mungkin bertanya sesuatu hal yang penting gitu. Tapi kadangkala kita lupa ada sesuatu hal yang bermakna di dalam kehidupan ini. Ya, kadangkala cukup penting saja tetapi lupa ada makna di dalam kehidupan ini. Nah, di dalam bermakna ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini enggak sia-sia begitu ya. Oh, aku ada di tengah keluarga ini, aku kebetulan ada di tengah keluarga ini. Waduh gitu ya. Ketika kita ada di tengah-tengah keluarga kita sekarang ini, saya rasa itu bukan sebuah kebetulan. Itu pasti rencana Tuhan. Nah, saya tadi Pak Mu ditanya begitu ya. Saya dari kecil, papa saya sudah tidak ada. Jadi usia saya 5 tahun, papa saya sudah meninggal begitu. Lalu mama saya itu juga ada kelainan di bagian kaki begitu ya sejak kecil. Nah, kadang-kala saya tuh waktu dulu sebelum benar-benar kenal Tuhan, itu berpikir, aduh kayaknya enak ya ngelihat keluarga yang satu itu gitu ya. Keluarga teman saya yang bisa kemana-mana, bisa dengan mamanya begitu. Kalau saya nggak bisa gitu, karena keterbatasan itu. Dan kalau sekarang ini saya masih bersyukur karena bisa pakai kursi roda begitu. Nah, berjalannya waktu itu merubah mindset saya. Jadi merubah pikiran saya ketika saya menyadari bahwa ya Tuhan menempatkan saya ada di tengah-tengah keluarga sekarang, itu pasti juga salah satu rencana yang Tuhan berikan buat saya begitu. Dimana pada masa-masa tua mama saya ini, saya harus melayani begitu ya. Pada waktu kuliah, saya ambil di Petra, saya kos. Lalu saya kuliah di Malang juga, saya asrama begitu ya. Jadi ya saat ini ketika saya pelayanan di Pelangi Kristus, itu makanya tadi wah jauh ya lumayan gitu, tapi harus mau nggak mau harus PP karena ya kondisi karena di rumah begitu ya.
Jadi dimanapun gitu ya, kadangkala di dalam kehidupan ini apakah saya nggak pernah bertanya begitu, kenapa ya kok begini? Pernah. Tetapi ketika saya bertanya itu teman-teman, itu pada waktu saya belum benar-benar mengenal Tuhan. Maksudnya, kenapa saya ada di tengah-tengah keluarga ini? Kenapa saya nggak bisa seperti keluarga itu? Kenapa sih kok saya itu seperti ini? Saya punya karakter seperti itu, begitu. Kenapa saya nggak bisa punya karakter seperti orang itu? Nah, itu adalah hal-hal pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kala situasional berdasarkan kondisi, begitu ya, situasional. Tetapi ada pertanyaan-pertanyaan lain yang dari sisi yang lainnya, begitu. Pertanyaan-pertanyaan dari sisi lain yang kadang-kadang ada orang yang menjalani hidup itu tanpa hasrat untuk bertanya. Ya wes, pokoknya hidup itu mengalir aja. Wes, papa mamaku ngomong aku kemana, ya sudah aku ikut gitu ya. Ada yang mengalir tanpa mau berpikir bahwa ya hidup ini, rasanya kok sumpek ya dengan hidup ini gitu. Rasanya kok pingin hidupnya yang sederhana aja, gak usah neko-neko gitu ya teman-teman ya. Tapi di sini kita melihat ini adalah sisi lain ketika kita hidup di dalam dunia ini. Kadang-kala kita mungkin menyatakan bahwa urusanku, bukan urusanmu. Urusanmu, bukan urusanku. Nah, tadi yang berhubungan dengan antisosial tadi, itu hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, teman-teman, bentar ya. Oke. Kita termasuk yang mana? Yang kita suka bertanya tentang kehidupan ini, bukan berarti saya menyatakan bahwa, kita tidak boleh bertanya tentang kehidupan, pokoknya jalani, enggak. Tapi kita termasuk yang mana? Kalau kita termasuk yang kita pernah bertanya tentang kehidupan ini, maka selamat. Ya, karena kita ini termasuk orang yang sadar akan keberadaan hidup kita. Jadi kita hidup ini bukan untuk sementara, bukan untuk main-main aja, tapi kita punya tanggung jawab di dalam kehidupan ini. Gitu ya. Jadi kita bisa belajar tentang hidup kita dengan baik. Kalau kita menyadari bahwa hidup ini adalah hidup yang bermakna. Nah, begitu teman-teman. Jadi kalau kita melihat bagaimana sih kita ini dengan serius memikirkan hidup kita, pastinya sudah nggak ada lagi yang namanya main-main. Kalau kita dengan serius ya memikirkan hidup kita pasti bisa bertanggung jawab, mempergunakan setiap waktu yang ada, setiap kesempatan yang ada untuk melakukan segala sesuatunya untuk memuliakan Tuhan. Nah, tapi kebanyakan dari kita kadang-kala cuma berpikir yang penting kita ini happy, yang penting kita ini bahagia, nggak mau lah ngurusi yang lainnya begitu ya. Ngurusi hidupku aja, gimana caranya membuat hidup ini bahagia aja susah, apalagi ngurusin yang lain gitu ya. Nah, ini hati-hati ya, hati-hati. Apabila kita ini sadar bahwa hidup kita ini hanya satu kali, apabila hidup kita ini adalah hidup yang bermakna, hidup yang penting, maka kita ini bisa memastikan bahwa kita menjalani hidup dengan benar, seturut dengan firman Tuhan. Ya, kalau kita sadar bahwa hidup kita ini hanya sementara di dalam dunia ini, maka kita akan mempergunakan hidup kita ini dengan baik, dengan tidak main-main lagi. Menyadari bahwa hidup kita ini ada maknanya. Tuhan punya tujuan ketika menciptakan kita ada di dalam dunia ini. Jadi bukan hanya, kamu ditaruh di keluarga A, keluarga B, keluarga C, enggak. Tetapi ada tujuan Tuhan ketika Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang dikatakan serupa dan segambar dengan Dia, dengan Allah. Jadi teman-teman, mari kita membuka Yohanes 4. Nah, kali ini saya enggak mencatat di sini ya ayatnya. Saya berharap kita semua ada Alkitab begitu ya. Yohanes 4 ayat 15 sampai 24. Kita akan baca secara bergantian. Yohanes 4 ayat 15 sampai 24. Sudah mendapatkan? Sudah ya. Nanti yang perempuan akan membaca ayat 15, lalu yang laki-laki akan membaca ayat 16, demikian seterusnya. Ya, 15 yang perempuan, lalu yang 16 laki-laki. Oke, sudah ya. 1, 2, 3. Kata perempuan itu kepadanya,
Tuhan, berikanlah aku air supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Nah, hanya Tuhan Yesus, pencipta yang telah datang ke dunia ini, menyatakan dirinya pada ciptaan yang sangat dikasihinya. Kalau kita berbicara, kita melihat di dalam Yohanes 4 ini, kalau secara keseluruhan perikop ini, LAI memberikan judul percakapan dengan perempuan Samaria. Dari mana kita berasal dan siapakah sebenarnya manusia itu? Kalau kita berpikir ya, dari mana kita berasal, siapakah manusia itu? Manusia itu baru memiliki kepuasan hidup bila ada dalam persekutuan dengan Allah. Kalau kita bertanya tentang siapa kita? Ada yang pernah bertanya siapakah kita? Karena sekarang ini kalau bicara tentang sains gitu ya, ada banyak teori. Ada yang mungkin pernah dengar teori evolusi? Pernah ya? Teori tentang Darwin, pernah ya? Oke, nah kalau kita nanti teman-teman di rumah silakan baca di Kejadian gitu ya. Di Kejadian itu sebenarnya kalau kita melihat dari segala pengetahuan yang ada, semuanya itu harus tunduk kepada firman gitu ya. Jadi sepintar-pintarnya orang pasti itu dari Tuhan begitu. Kalau kita sadari bahwa ya Allah menciptakan manusia. Jadi bukan tentang manusia itu dari monyet, dari apa gitu ya, itu kan teori Darwin gitu ya. Tapi kalau kita sadar, kalau kita baca Alkitab kita secara keseluruhan, maka di situ ada kebenaran yang muncul bahwa Allah itu menciptakan manusia. Ya, Allah menciptakan kita. Tapi ya kita ini terbatas gitu ya. Kita ini sangat terbatas. Pikiran kita ini terbatas banget teman-teman. Saya pun juga sangat terbatas begitu. Enggak bisa, kadangkala tidak bisa melihat wow, Allah yang luar biasa itu menciptakan alam semesta dengan sebegininya itu kadangkala kita ini harus menundukkan pikiran kita untuk melihat Allah yang tidak terbatas itu. Kadangkala itu sulit. Hanya dengan hikmat yang dari Tuhan kita bisa merasakan akan ciptaan Allah ini yang bisa kita rasakan sekarang ini. Nah, di sini kalau kita melihat kita butuh relasi gitu ya. Kita perlu relasi dengan Allah. Kadangkala itu yang hilang di dalam hidup kita. Yang hilang itu relasi kita dengan Allah. Oleh karena itu mari kita kembali memiliki hati, memiliki hidup kita ini kembali untuk menjalani relasi dengan Allah. Dengan cara seperti apa? Ya baca firman Tuhan. Gitu ya. Caranya seperti apa sih supaya kita bisa menghidupi relasi kita dengan Allah? Ya dengan firman-Nya, dengan berdoa kepada Tuhan. Begitu. Nah, baru di situ kita akan melihat manusia itu bisa menikmati hidup ini. Kalau kita bisa menikmati relasi kita dengan Allah. Dosa itulah yang menyebabkan kekosongan di dalam kehidupan ini.
Ya, kayak tadi ada godaan setan gitu ya, itu dosa gitu. Yang bisa menyebabkan kita ini kosong. Dan itu bisa menjauhkan relasi kita dengan Allah. Dosa itu bisa menjauhkan relasi kita dengan Allah. Nah, pada saat perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, ini menjadi sebuah proses belajar yang baik. Karena apa? Untuk memahami identitas. Siapa sesungguhnya desainer agung kita, teman-teman. Kalau kita melihat latar belakang dari orang Samaria, Samaria ini merupakan wilayah yang kalau bisa tidak didatangi orang Yahudi. Gitu ya. Yang kalau bisa ya enggak mau orang Yahudi itu untuk dekat-dekat dengan Samaria. Begitu. Karena apa? Karena orang Samaria ini sudah orang yang campuran. Jadi orang Yahudi ini sudah menikah dengan orang lain yang tidak sepaham gitu ya, seagama begitu. Nah mereka ini akhirnya keluar dan itu menjadi orang Samaria. Nah orang Samaria ini kadangkala itu sikapnya jahat kepada orang Yahudi. Sehingga itu muncul dendam. Kalau kita perhatikan di ayat 4 di situ ditulis dengan pasti begitu ya. Dijelaskan bahwa orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi sudah ada penjelasannya sebelum pembahasan berikutnya. Orang Yahudi sudah pasti enggak bergaul dengan orang Samaria. Apalagi yang datang itu adalah seorang perempuan. Nah biasanya seorang perempuan itu enggak punya posisi apa-apa. Gitu ya, seorang perempuan itu tidak punya posisi apa-apa begitu. Karena tidak seberapa dihargai begitu seorang perempuan itu. Makanya di situ perempuan Samaria ini datang dengan segala dirinya begitu ya. Kalau teman-teman perhatikan di situ, orang Samaria ini datangnya kapan? Pada waktu apa? Mengambil air. Pada waktu siang hari. Siang hari itu ramai orang enggak? Dikatakan di situ ramai enggak orangnya? Enggak ada orang sama sekali. Ya, kosong. Nah, bisa jadi bahwa pada waktu itu orang-orang mengambil air itu biasanya pagi. Jadi orang ini datang memang sengaja mencari waktu yang sepi. Di mana perempuan yang lain sudah pulang, jadi dia datang. Karena latar belakang yang terjadi tadi. Nah, perempuan Samaria ini enggak diketahui namanya. Tapi dari ceritanya itu kayaknya hidupnya ini meaningless gitu ya. Enggak punya tujuan, enggak punya apa ya. Ya wes gitu tuh pasrah begitu ya. Gagal dalam urusan cinta, gitu ya. Lalu pertemuan dengan Tuhan Yesus ini membongkar segalanya, membongkar di dalam hidupnya kekosongan yang dialami. Tapi perempuan ini jujur. Ya. Ketika Tuhan Yesus minta minum, minta air gitu. Terus perempuan ini ditanya, suamimu mana? Dia jawab jujur. Gitu ya. Mungkin kalau saya berpikir gitu, kalau kita melakukan dosa gitu ya, dosa yang mungkin tidak bisa terkatakan, sulit kan untuk kita mengungkapkan. Tetapi perempuan ini mau, kalau saya ya, maksudnya saya melihat ketika membaca, ada kemauan untuk dia ini mau diubah begitu loh. Dia datang dengan segala kekosongan dalam dirinya, dia datang, dia tahu, lalu ya dia dengan jujur mengatakan bahwa suami yang ada ini juga bukan suamiku gitu ya. Jadi itu mungkin suaminya orang lain juga begitu. Jadi kalau kita melihat di sini dengan segala apa yang ada di dalam diri perempuan Samaria ini, itulah yang mengubahkan hidupnya. Kebiasaan wanita timur itu kalau mengambil air itu secara berkelompok gitu ya. Jadi ini yang membuat dia itu bisa ditolak. Tetapi dari sini Tuhan Yesus itu malah merangkul. Kalau saya membayangkan ketika Tuhan Yesus mau ngobrol sama perempuan ini, padahal kebiasaan pada waktu itu tidak ada yang mau ngobrol sama orang Samaria. Tetapi Tuhan Yesus menggebrak, apa istilahnya kayak memecah begitu ya, tradisi yang ada, malah merangkul. Dan juga malah secara pribadi kayak penginjilan, lakuin penginjilan kepada perempuan Samaria ini. Perempuan ini cuma minta air, lalu ditawari air hidup. Bayangin teman-teman. Kalau teman-teman mau belajar metode penginjilan, nanti silakan baca ayat 4
pasal 4 ini secara keseluruhan gitu ya. Metodenya bagus, pendekatannya Tuhan Yesus ini luar biasa. Bagaimana dengan santai ngobrol seperti teman begitu untuk melakukan penginjilan dan akhirnya perempuan Samaria ini boleh percaya sama Tuhan. Nah, teman-teman, kalau kita melihat di ayat 15 sampai 18, ketika perempuan Samaria ini meminta air kepada Tuhan, kira-kira Tuhan mengapa sih kok berespon seperti itu? Kenapa responnya Tuhan seperti itu? Ketika dia minta, malah meminta air pada Tuhan, terus direspon dengan meminta perempuan itu untuk manggil suami. Kenapa sih Tuhan kok respon seperti itu? Kira-kira? Responnya kan beda. Harusnya kan kalau kita berespon ya kita menjawab apa yang ditanyakan gitu ya. Ini malah kebalikannya. Nah, kalau saya berpikir tentang hal ini, kemungkinan Tuhan ingin menyatakan siapa dirinya Tuhan kepada perempuan Samaria ini. Dan merobohkan tembok pemisah antara orang Yahudi dan orang Samaria. Nah, setelah berjumpa dengan Tuhan, maka orientasi dan fokus hidup dari perempuan ini berubah. Nah, sekarang saya bertanya lagi ya, orientasi dan fokus hidupmu saat ini apa? Kalau kita sudah tahu yang benar, kita sudah melakukan yang benar, kita sudah membaca firman Tuhan setiap hari, apa sih yang seharusnya menjadi orientasi dalam hidup kita sekarang? Apa yang menjadi fokus dalam hidup kita sekarang? Apakah tetap dari yang pertanyaan-pertanyaan di awal, sukacita, bahagia, itu boleh gitu ya, saya nggak melarang itu. Apakah uang yang menjadi orientasi fokus hidup kita sekarang? Atau Tuhan? Nah, ini silakan ditanya di dalam hati ya. Mari kita sama-sama mengoreksi diri kita, mengevaluasi diri kita. Iya Tuhan, apa sih yang menjadi orientasi hidupku sekarang ya? Apakah seperti yang di awal pertanyaan tadi ketika aku bisa ini, aku bisa itu begitu ya? Atau Tuhan yang menjadi orientasi hidup kita? Nah, di ayat 19-24, di sini perempuan ini mengakui keadaan hidupnya. Dia menyadari dia bisa di dalam keseharian menikmati rutinitas yang ada. Dia bisa hidup, dia menyadari bahwa hidupnya tidak bermakna. Tetapi ketika sejak bertemu dengan Tuhan Yesus, ada perubahan yang ajaib yang dialami oleh perempuan Samaria ini. Ada transformasi di dalam hidup dari perempuan Samaria ini. Teman-teman, kalau kita melihat sederhana, dari air sumur menjadi air hidup. Dapatkah air sumur itu kita timba sebanyak-banyaknya dapat melepaskan dahaga jiwa kita? Dapatkah air yang kita minum, saya seperti ini ya, bisa nggak melepaskan dahaga jiwa kita? Nggak bisa. Kita harus kembali kepada Yesus sang air hidup itu. Ada transformasi yang Tuhan berikan di sini. Transformasi itu adalah sebuah perubahan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan perempuan Samaria. Dan perjalanan mengambil air ke sumur itu merupakan sebuah perjalanan yang mengubah hidupnya secara radikal. Mari teman-teman, kita saat ini, kita mau hidup di dalam kebenarannya, kebenaran Allah. Untuk apa sih kita hidup dalam kebenaran Allah? Tujuan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Sesusah apapun pergumulan hidup kita sekarang, ya, sesulit apapun pergumulan hidup kita sekarang, mari kita tetap menyadari bahwa hidupku ini hanya karena Tuhan. Kita tidak sanggup untuk kita ini hidup dengan diri kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Kita nggak sanggup teman-teman. Tetapi hanya satu yang bisa menjadi jalan keluar kita. Ketika kita mau mengizinkan Tuhan hadir di dalam hidup kita. Kita mau mengizinkan Tuhan mengubah hidup kita. Kita mau membiarkan hati kita terbuka di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan, akui segala dosa dan kesalahan kita. Karena itulah saatnya di mana kita terbuka di hadapan Tuhan. Mengizinkan Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita.
Bukan kita yang bekerja, tetapi Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Untuk semakin hari mengubah hidup kita. Agar kita punya iman yang semakin hari diperteguhkan di hadapan Tuhan. Ketika menjalani hidup yang tidak mudah ini, kita tetap bisa bilang bahwa hidupku ini hanya karena anugerah Tuhan. Aku mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Aku mau hidup memuliakan nama Tuhan saja. Mari teman-teman, saya mengajak kita menaikkan sebuah pujian. Perubahan ajaib terjadi padaku. Ketika aku mengenal Tuhan, maka ada perubahan yang kita alami. Perubahan yang benar-benar, ada terang dan harap penuh sejak Yesus di hatiku. Mari kita menaikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan, untuk kita mau mengizinkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Mulai refnya dulu aja ya. Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sukacita berlimpah dalam hidupku. Sejak Yesus di hatiku, perubahan ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku. Sejak Yesus di hatiku, dalam hati ada terang dan harap penuh. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sukacita berlimpah dalam hidupku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sukacita berlimpah dalam hidupku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, maka sukacita itu berlimpah di dalam hidupku. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong untuk kami boleh menghidupi Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ketika kami boleh sekolah, ketika kami boleh kuliah, ketika kami boleh bekerja, biarlah hanya Tuhan saja yang boleh menghidupi hidup di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan tolong kami Tuhan, ketika kami di dalam kehidupan ini kami masih jatuh bangun, kami masih bergumul di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni kami ya Tuhan, kalau kami seringkali tidak taat sama Tuhan. Tapi biarlah melalui firman-Mu kami boleh belajar dari seorang perempuan Samaria. Kami boleh belajar bagaimana Tuhan boleh menangkap perempuan Samaria ini. Dan kiranya Tuhan pun juga boleh menangkap kami. Kami boleh diubahkan hari demi hari. Kami boleh memiliki hidup yang semakin hari boleh semakin ditransformasikan oleh Tuhan. Untuk kami mau menjadi serupa seperti Engkau. Tuhan, kiranya Engkau yang mau berkati kami. Ketika kami saat ini studi, ketika kami saat ini bekerja, biarlah Tuhan saja yang memberkati kami. Dan kami percaya Tuhan selalu memegang tangan kami dan gak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, menyerahkan untuk setiap kami yang hadir saat ini. Kiranya Engkau yang mengetahui setiap apapun pergumulan dari kami masing-masing satu persatu. Kiranya Tuhan yang melawat kami satu persatu. Biarlah hidup kami boleh hidup seturut dengan kebenaran Tuhan. Dan hidup kami mau boleh pakai untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati juga untuk Pendeta Mudi sebagai hamba Tuhan di tempat ini, sebagai gembala. Biarlah Tuhan juga yang mau menolong, memberkati dalam setiap kehidupan, dalam pelayanan, boleh semakin terus-menerus bisa menjadi saluran berkat buat jemaat yang Tuhan taruh di dalam gereja ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, kami mau menyerahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.